Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Kompas TV yang terhormat, sungguh sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali Allah berikan nikmat kepada kita, sehingga kalau kita menghitungnya kita tidak sanggup membilangnya. Nikmat kesehatan, nikmat udara dan sebagainya itu yang tiada nilai taranya. Pantaslah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa. Pemirsa yang terhormat, Allah menciptakan manusia adalah dengan segala isinya, dan sekaligus Allah memberikan panduan kepadanya, sehingga panduan itu adalah bermanfaat bagi manusia melalui Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang hawa. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, ibarat sebuah dealer ketika dia memberikan kendaraan sama kita, kendaraan itu diiringi dengan buku panduannya, sehingga tahu kita di sana bahwa kendaraan ini minyaknya solar atau premium, olinya apa dan berapa lama untuk diganti, berapa perjalanannya, dan segala macamnya itu diberikan petunjuk untuk itu. Untuk apa? Untuk pemeliharaan daripada kendaraan itu sendiri, sehingga itu bermanfaat adanya. Nah, begitu pula Allah. Ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah berikan juga rambu-rambu kepadanya bahwa agama itu merupakan penjaga daripada manusia itu. Maka dengan demikian, dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amarullah, seorang tokoh nasional dan tokoh dunia, maka dia menyampaikan bahwa sesungguhnya maqasid syariah itu, Allah turunkan agama itu kepada manusia adalah untuk menjaga 5 hal. Yang pertama, untuk menjaga nyawa, dan yang kedua menjaga akal, dan yang ketiga menjaga keturunan, yang keempat menjaga harta benda, dan yang kelima menjaga agama. Selanjutnya, para pemirsa, setelah ini kita lanjutkan kembali. Yang dimaksud dengan menjaga nyawa adalah nyawa tidak boleh mati dengan sia-sia. Demi menjaga nyawa yang kiranya dianggap melanggar pada suatu saat, bisa dihalalkan adanya. Contoh, dalam pandangan Islam, makhluk yang namanya babi itu, baik memakannya, menjualnya, mengeksploitasinya,
itu diharamkan. Maka Majlis Ulama Indonesia, karena kami juga di MUI, bahwa jika ada diskusi tentang babi itu dihentikan, karena itu tidak dibenarkan dalam agama. Namun kalau sekiranya kita berada di suatu tempat dan tidak ada makanan lain, dan itu satu-satunya makanan atau obat satu-satunya, kalau tidak nyawa akan terancam, maka makan itu daging babi. Kenapa? Demi menyelamatkan nyawa itu, hanya sekedar menyelamatkan nyawa itu tadi. Justru malah andai kata itu tidak dimakan, itu namanya bunuh diri namanya. Begitu berharganya nyawa itu. Nyawa tidak boleh mati dengan sia-sia dan perlu kita dipelihara. Tahun lalu kita di Indonesia dilanda COVID-19. Itu merupakan menjadi penyakitnya yang mewabah sebagai pandemi karena melewati banyak negara. Sehingga pemerintah pada waktu itu, lembaga keagamaan membuat semacam ijtihadnya. Di antaranya bagaimana menghindari yang namanya bentuk kerumunan, menghindari bentuk-bentuk keramaian, sehingga sholat pun diatur sehingga ada jarak-jarak satu dengan yang lainnya itu. Itu apa? Itu bahagian daripada menjaga nyawa itu sendiri. Dan melalui ini juga kami sampaikan apresiasi kepada penegak hukum TNI dan Polri, bahwa dengan kerjasama bagi baku juga bersama pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat perlu adanya vaksin itu. Guna apa? Demi menyelamatkan nyawa manusia. Pemirsa Kompas yang terhormat, yang kedua adalah Allah turunkan agama itu untuk menjaga akal. Akal ini perlu dijaga, perlu dilindungi. Kalau sekiranya fisik kita dilindungi dengan pakaian agar kita jangan dingin, fisik kita lindungi dengan obat-obatan, tetapi akal pikiran kita perlu juga kita lindungi. Kenapa? Akal itu akan menciptakan nanti yang namanya kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sehingga ada munculnya ilmu pengetahuan, manusia dapat mengatur alam ini, menjaga alam ini sesuai dengan kehendak daripada Yang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat maksudnya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya tidak sama kedudukan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Artinya adalah bagaimana akal itu diasah, sehingga akal itu memunculkan ijtihad baru, sehingga dari ke hari bahwa pengamalan agama itu yang sesuai dengan konteks menerjemahkan dalam bentuk kekinian, sehingga agama itu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, agama Allah turunkan untuk menjaga keturunan. Keturunan itu jelas kapan dimulainya, semenjak seseorang itu akad nikahnya. Bahkan sebelum nikah itu ada namanya khitbah meminang. Artinya orang yang telah dipinang itu tidak boleh dipinang oleh orang lain. Jadi kalau ada sebuah kalimat yang berbunyi bahwa sebelum janur melengkung itu masih milik bersama, itu bukan konsep Islam. Konsep Islam itu adalah diawali dengan ta'aruf, saling perkenalan, dan kemudian diikuti dengan peminangan, dan kemudian diakhiri dengan yang namanya akad nikah. Untuk apa itu? Untuk menjaga keturunan itu. Rasulullah SAW dalam sabda beliau bahwa tungkahul mar'atum li arba'in wa jamaliha
wa maliha wa hasabiha walidiniha fazfur lidiniha. Nikahilah perempuan itu dengan 4 hal. Pertama, cari yang cantik. Bagi yang laki-laki, cari yang gagah. Dan yang kedua, cari yang kaya. Dan yang ketiga, cari keturunan yang baik-baik. Yang keempat, cari yang beragama dengan benar. Dan yang terakhir adalah bahwa fasfur lidiniha, andakah beruntung dengan agamanya. Para pemirsa Kompas yang terhormat, kewajiban kita cari yang cantik. Cuma hanya saja keempat-empat itu terkadang tidak beriringan. Kalau beriringan bagus, cantik iya, keturunan orang kaya iya juga, keturunan yang baik-baik juga benar, agamanya juga bagus. Nah, kalau ketemu yang 4 ini, rasanya surga dunia sudah di tangan. Tapi hanya saja terkadang tidak seiring sejalan. Ada bentuknya cantik, tapi kekayaannya tidak, dia orang kere, keturunan tidak jelas, agama juga tidak tentu. Nah, ada juga orang dia kaya, bentuk tidak karu-karuan, agamanya juga tidak jelas, keturunan juga tidak jelas. Nah, maka dengan ini kan, jika ketemu yang keempat tadi itu, yang paling terbaik adalah fazfur lidiniha, carilah beragamanya. Kenapa? Kalau hanya cantik saja menjadi ukuran, cantik itu berapa sih lama bertahannya? Kalau kita masih muda, masih punya anak 1, bagus, punya anak 2, sudah mulai berkurang, onderdilnya 1 persatu sudah mulai copot. Kalau itu jadi ukuran, tentu akan bubar pula keturunan jadinya. Kalau kekayaan yang ukuran, yang kaya siapa sih? Tentu orang tuanya. Kaya juga bisa habis sementara, apalagi kebakaran segala macamnya, itu tidak ada jaminan juga. Kalau hanya keturunan saja yang jadi pedoman, bisa jadi keturunan yang terbaik, tetapi yang tidak bagaimana? Nah, keempatnya itu carilah yang beragama. Karena dengan agama itu sampai kapanpun, sejak awal sampai akhir, agama dengan agamanya itu muncullah namanya kasih dan sayang. Dan kasih sayang itu sampai muda, sampai kakek-kakek, itu akan terjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah. Pemirsa yang terhormat, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Agama Allah turunkan adalah yang keempat, menjaga harta benda. Harta yang kita miliki, dari mana kita dapat, kemana kita belanjakan, bagaimana proses untuk mendapatkannya. Semuanya itu diatur oleh agama, dijaga oleh agama, agar harta itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga kalau Anda mendapatkan harta sekian, ini zakatnya Anda keluarkan. Untuk apa? Zakat yang dikeluarkan di samping membersihkan harta itu sendiri, dan juga memberikan soleh sosial kepada orang lain. Karena kita di samping dituntut soleh secara pribadi, dan juga dituntut soleh secara sosial. Dan yang kelima adalah Allah turunkan agama untuk menjaga agama itu sendiri, supaya agama tetap utuh, agama tetap terjaga, sehingganya agama memberikan itu kepada kita supaya kita tetap dalam bingkai keagamaan. Firman Allah berbunyi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan agama itu, dan kami pula yang akan memeliharanya. Agama melalui petunjuknya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran itu, dan kemudian dengan
Allah mengatakan kami, berarti ada rombongan-rombongan Allah. Siapa itu? Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sekarang pemeliharaan Al-Quran, agama itu, Jibril sudah selesai, tapi Allah katakan kami pula yang memeliharanya. Tentu umatnya yang selalu menjaga agama, yang menjalankan agama dengan baik, itulah diantaranya kami rombongan Allah yang menjaga agama dan Al-Quran itu sendiri. Para pemirsa Kompas TV yang terhormat, kiranya pada kesempatan ini kita termasuk daripada rombongan Allah. Katakan bahwa kami yang memeliharanya, kelompok yang memelihara agama itu sendiri. Allah bersama orang-orang yang memelihara itu. Sekarang sudah banyak kita lihat munculnya orang-orang tahfiz Al-Quran, munculnya orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kecenderungan orang beragama sekarang semakin hari semakin meningkat, karena penelitian menunjukkan bahwa semakin cerdas seseorang itu, maka pengamalan agamanya juga akan semakin baik. Dan sebaliknya, orang yang beragama dengan baik, kecerdasannya akan muncul. Kecerdasan ini akan muncul, akan bermanfaat pada dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Karena kita pada hakikatnya, di samping diminta soleh secara pribadi, kita juga dituntut soleh secara sosial, berbagi dengan yang lainnya. Hablum minallah wa hablum minas. Pemirsa TV Kompas yang terhormat, inilah barangkali ceramah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan kita doakan bersama para pemirsa, Allah murahkan rezeki kita. Andai kata ada di antara kita yang sakit, Allah angkat penyakit itu, Allah berikan kesehatan kepada kita, sehingga pemirsa Kompas TV yang terhormat, pada gilirannya segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.